Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Latihan Allah subhanahu wa ta'ala yaqtahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakra'uha biniyati Allah khayyursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa syakhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi yaqlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1443 Hijriah Masjid Jami Adhiya Guru Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat mengikuti pengajian terakhir di bulan Ramadan ini. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, sedang dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 47. Masih berkenaan dengan nikahnya Nabi kepada Sayyidah Zainab binti Jahsin. Ini Ummul Mukminin yang ke-6 gitu. Urutannya yang ke-6. Ada komentar dari Ibnul Arabi di dalam kitab tafsir ayatul Quran, ahkam ayatul Quran. Ibnul Arabi punya buku tafsir ahkamul Quran. Beliau ketika menafsirkan ayat yang berkenaan dengan dengan banyaknya wanita yang dinikahi oleh Nabi, khususnya adalah saat Nabi menikahi Zainab binti Jahsh. Apa kata beliau Ibnul Arabi di dalam tafsirnya suratul Ahzab ya? Raddan ala hadhi da'watil asimah. Beliau Ibnul Arabi mengatakan sebagai jawaban, sebagai sanggahan terhadap tuduhan yang dosa, arti tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan oleh mereka para orientalis atau orang-orang yang tidak suka sama Nabi. Kata Ibnul Arabi, amma qauluhum, adapun perkataan mereka, tuduhan mereka, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'aha. Ini mereka orientalis menuduh ini berdasarkan riwayat Israiliyah ya. Sebagaimana kita ketahui, riwayat Israiliyah itu artinya yang dibuat-buat oleh orang Yahudi ya. Padahal nggak benar ya. Nah ini sayangnya di dalam kitab tafsir ulama kita mengutip nih. Jadi mereka para orientalis menuduh yang tidak benar itu berdasarkan riwayat Israiliyat. Sedangkan riwayat Israiliyat yang bikin tuh orang-orang Yahudi. Riwayatnya berbunyi,
Inna Nabi ra'aha. Ya. Nabi pernah ngelihat Zainab binti Jahas. Saat itu ya, saat Nabi berkunjung ke rumah beliau dan suaminya waktu itu nggak ada di rumah gitu. Nabi lihat langsung fawaqa'at bi qalbihi. Langsung Nabi lihat Zainab binti Jahas, langsung Nabi jatuh hati gitu. Ya, gitu. Langsung Nabi jatuh hati. Nah, riwayat seperti itu kata Ibnul Arabi batil. Riwayat itu enggak benar. Batil itu batil artinya enggak benar. Fainnahu, kenapa riwayat seperti ini batil? Fainnahu kana ma'a fi kulli waqtin wa mawdi. Sebab sebelum Zainab menjadi istri Zaid itu Nabi sering ketemu sama Zainab karena masih anak bibinya. Ya. Kalau memang jatuh cinta dari dulu aja sebelum nikah kepada siapa? Kepada Zaid. Nabi maha sama-sama Zainab fi kulli waqtin wa mawdi, setiap saat. Terutama dulu tuh sebelum nikah sama Zaid. Apalagi waktu zaman Zainab belum jadi istrinya Zaid, waktu itu belum diwajibkan hijab. Nah, kalau belum diwajibkan cadar gitu, nah kan berarti Nabi sering lihat. Walam yakun hina izin hijabun, pada saat itu, pada saat Zainab belum kawin sama Zaid, belum diwajibin oleh Allah wanita pakai cadar. Pakai Pak yansha'a maha, bagaimana mungkin ya, Nabi jatuh cinta setelah kawin sama Zaid, seakan-akan Nabi baru tumben lihat gitu, nggak mungkin ya. Wayal hazuha fi kulli sa'ah. Nah, sedangkan sebelumnya Nabi udah sering memperhatikan setiap saat tadi. Wala yaqa'u fi qalbihi illa idza kana laha zaujun. Nggak mungkin Nabi jatuh cinta saat Zainab sudah punya suami gitu. Kalau memang Nabi mau cinta, nah sebelum apa? Sebelum kawin sama, bahkan Zainab itu sendiri yang ngawinin adalah Nabi Muhammad. Karena Zaid ini anak angkat beliau sendiri yang beliau cintai. Waqad wahabat hu nafsaha, enggak mungkin Nabi jatuh cinta setelah Zainab ya memberikan dirinya kepada suaminya gitu ya. Kan orang udah nikah berarti kan wanita rela memberikan dirinya kepada suami. Pakai payatajaddadu lahu hawa lam yakun. Nggak mungkin ya timbul rasa cinta ya kalau memang dari awal Nabi nggak pernah cinta. Hasya lidzalikal qalbil mutahhar. Hasya artinya jauh sekali hati Nabi yang suci daripada tuduhan. Tuh, ya, yang mereka tuduhkan min hadhil alaqatil fasidah. Hati Nabi yang bersih ya tidak mungkin gitu, tidak mungkin melakukan hubungan terlarang. Lah, itu kan hubungan terlarang artinya mencintai seorang wanita yang sudah punya suami. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah taala telah berfirman sebelum Nabi menikahi sebelum Nabi atau dan sesudah Nabi menikahi Zainab kepada suaminya Zaid, sudah ada firman Allah yang berbunyi wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Artinya la tamni secara umum, janganlah kamu janganlah kamu wahai Muhammad, walaupun ini ayat berbicara sama Muhammad, ini nyindir kepada kita semua. Ya, jadi bukan hanya Nabi Muhammad nih, janganlah kamu memanjangkan kedua matamu. Artinya janganlah kedua matamu memandang kepada mereka yang aku telah memberikan kesenangan hidup, terutama mereka yang sudah punya pasangan gitu. Jadi jangan kita memandang-mandang, melihat-lihat kepada istri orang lah gitu.
Nah, itu Allah Ta'ala kasih kesenangan zahratal hayatid dunya sebagai bunga kehidupan dunia ini. Linaftinahum bihi, agar supaya aku, kata Allah, bisa menguji kamu, ya. Jadi Allah larang melihat-lihat kepada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kesenangan, terutama mereka yang sudah punya pasangan. Nah, nggak mungkin dong Nabi kita melihat, ya, seorang wanita Zainab binti Jahsin yang sudah punya suami Zaid, ya, apalagi waktu itu suaminya nggak ada di rumah. Wa qad ta'aqqaba rahimahullah, kemudian beliau Ibnu Arabi setelah, ya, menjawab tuduhan orientalis tersebut, kata Ibnu Arabi, riwayat Israiliyat tuh yang dijadikan dasar oleh mereka sebagai tuduhan tidak lain adalah riwayat yang tidak benar tuh. Annaha kulluha sakitatul asanid. Sanadnya enggak benar, sanadnya gugur. Kalau riwayat sanadnya sudah gugur berarti riwayat itu enggak benar. Kemudian Syekh Ali As-Sawumi melanjutkan kata-katanya, ayyuhal ikhwah al-afadil, inna nazratan basitatan ila tahrih Zainab. Artinya kita melihat, kita memperhatikan dengan perhatian yang sangat mudah gitu, nggak usah dalam-dalam, kepada sejarah Zainab, ya. Sejarah Zainab sebelum nikah sama Zaid. Wa zurubiha, dan keadaan Zainab setelah nikah sama Zaid, ya. Zawaj Zaid, kalau kita memandang atau memperhatikan perkawinan Zainab sama Zaid, padahal yang ngawinin ini Nabi kita sendiri. Kalau kita perhatiin sejarah berumah tangganya itu Zainab sama Zaid ini, taj'aluna nu'minu, ya. Kalau kita perhatiin, maka perhatian kita itu menjadikan kita yakin bi'anna su'al isyrah, ya, bahwasanya buruknya rumah tangga tuh, ya, terjadinya keretakan rumah tangga antara Zaid dan Zainab, ya, sesungguhnya bukan disebabkan karena tuh Zainab ngadu kepada suaminya Zaid setelah Zaid pulang ke rumah. Kan kata riwayat Israiliyat, Zainab ngadu sama suaminya Zaid setelah Zaid pulang ke rumah, tadi Rasulullah datang sini, saya dengar ucapannya Rasulullah bahwa Rasulullah suka sama saya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan Zaid mencerai kepada siapa? Nah, kata Zaid, kalau engkau ya Rasulullah suka sama Zainab, saya cerai. Kata Nabi, jangan. Nah, kalau kita membaca sejarah rumah tangganya Zainab sama Zaid, yang menyebabkan perceraian itu bukan karena riwayat tadi, tetapi memang rumah tangganya Zainab sama Zaid ini sudah retak gitu, ya. Tuh, ikhtilafan bayinan fi halatil ijtimaiyah. Kenapa tidak harmonis, ya? Karena Zainab itu syarifah tuh. Karena Zainab ini adalah anak keturunan bangsawan, ya, anak keturunan bangsawan, sedangkan Zaid itu hamba, ini. Jadi bukan Zaid mencerai Zainab bukan lantaran Nabi, ya, Nabi suka sama Zainab, bukan. Itu nggak benar tuh, ya. Ya, jadi Zaid mencerai Zainab disebabkan karena memang sejak kawin, ya, nggak harmonis gitulah. Karena Zainab ini anak bangsawan, sedangkan Zaid yang menjadi anak angkat Nabi adalah hamba. Wa qad aradallahu imtihanahuma bi zawaji Zaidin. Sengaja Allah uji, ya, Zainab, Allah satukan sama Zaid, sengaja itu Allah yang membuat skenario lah gitu, sengaja. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan litahtimi mabda'il asabiyatil qabaliyah, untuk menghancurkan atau menghapus adat tradisi jahiliyah, ya. Karena waktu itu asyarafu al-jahili, harus diikuti adat tradisi jahili, itu mulia. Dirubah menjadi wajah alal islamu syaraf, ya.
yang tadinya yang mulia mengikuti adat jahiliyah dijadikan melalui peristiwa perkawinan ini Allah ingin mengganti yang mulia itu bukan adat jahiliyah tetapi syariat Islam. Mulia itu ad-din wa taqwa. Mulia itu ad-din wa taqwa. Walaupun Zaid itu hamba. Nah, namun inna akramakum indallahi atqakum. Fahina arada Rasulu ala Zainab azwaja min Zaid imtana'at. Ya, semula ketika Rasulullah menawarkan kepada Zainab mau kawinin sama Zaid, semula itu memang sejak semula Zainab menolak itu. Memang semula Zainab nggak mau Rasulullah kawinin kepada Zaid. Istan kaspat i'tizazan min nafsiha, karena ya beliau nih Zainab ya, memandang dirinya orang mulia, ya, anak bangsawan. Ya. Semula melarang. Kemudian Allah turunin ayat yang berbunyi wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, ketika Zainab menolak perintah Nabi untuk menjadikan Zaid sebagai suaminya, Allah turunin ayat. Yang ayat ini kesimpulannya tidak boleh bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya perintah nggak boleh nolak. Nah, dengan apa? Dengan berat hati maka Zainab menerima tuh, dengan terpaksa lah Zainab menerima Zaid sebagai apa? Suaminya, karena Allah Ta'ala perintah itu tidak boleh menolak. Fakhoda'at Zainab li amri Rasulillah. Nah, dengan ayat tersebut maka Zainab tunduk, ya, dengan Zainab tunduk kepada perintah Rasul, ya, menerima Zaid sebagai suami. Wa aslamat li Zaidin jasadaha, ya. Nah, kemudian Zainab sudah menjadi istri Zaid, menyerahkan jasadnya kepada siapa? Kepada suaminya Zaid. Namun yang dia serahin jasadnya doang, rohnya enggak, ya, karena memang dia enggak suka. Yang dia serahkan adalah jasadnya saja, duna ruhiyat, tanpa hati. Nah, kalau orang mau berumah tangga harmonis kan, ya, jiwa raga gitu, ya. Nah, ini kan yang diserahkan hanya raganya, tapi rohnya, jiwanya enggak, cuman raganya. Inilah yang menyebabkan retaknya rumah tangga Zaid sama Zainab. Pakana min wara'i dzalikal alam mudik. Nah, ini yang menyebabkan sempit. Nah, artinya tidak harmonis hubungan rumah tangganya beliau-beliau. Kita kembali kepada tuduhan, tuduhan orientalis tadi. Wa Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad, ini kata-kata Syekh Sabuni, Nabi Muhammad ya'rifu Zainab min as-sighar tadi. Diulangi lagi, Nabi Muhammad mengenal Zainab dari kecil. Kenapa? Karena Zainab itu kan anak bibi beliau sendiri. Apalagi waktu itu belum ada kewajiban wanita memakai apa? Cadar. Li'annaha ibnatu ammatih, karena Zainab adalah anak bibinya Nabi sendiri. Faman kana yamna'uha minhu, tidak ada yang mencegah Nabi untuk mencintai Zainab kalau memang benar-benar Nabi suka kepada Zainab. Wa kaifa yuqaddimu insanun imra'atan li syakhsin wa hiya bikrun. Enggak mungkin seseorang, ya, kaifa artinya bagaimana mungkin seseorang, ya, memberikan perempuan, sedangkan perempuan itu dalam keadaan perawan, memberikan kepada orang lain, ya. Nah, kemudian setelah orang lain menikahi, barulah dia timbul cinta saat wanita itu sudah menjadi janda, gitu. Ada nggak orang segitu? Seseorang, ya, ini kita nggak bilang Nabi lah, seseorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, dia punya apa nih? Ya, dia punya
apa tuh tadi, bukan ponakan. Kalau ponakan nggak boleh dinikahi. Laki-laki punya anak bibi, ya, gitu ya. Kemudian diserahin kepada Zaid. Setelahnya dia punya suami, udah janda, baru timbul rasa cinta. Nggak mungkin kalau memang dia itu cinta dari awal, nggak mungkin dinikahi buat Zaid. Ambil aja buat istrinya dia. Karena nggak ada sesuatu yang bisa mencegah Nabi Muhammad SAW. Hakon. Nah, sungguh benar kita katakan bahwa mereka yang menuduh dengan tuduhan seperti itu, mereka itu tidak punya akal, gitu. Innahum qaumun la ya'qilun. Mereka yang nuduh Nabi bahwa Nabi cinta sama Zainab setelah berumah tangga, mereka itu adalah orang yang tidak punya otak. Nah, ya. Fahum yahrifuna bima la ya'rifun. Mereka berkata-kata dengan kata-kata dengan tuduhan-tuduhan yang mereka sendiri, ya, tidak apa, ya, yang mereka itu sendiri tidak sadari. Wa yaquluna 'ala rasul kadziban wa zura. Mereka berkata atau menuduh kepada Rasul dengan tuduhan yang bohong, buhtanan wa dhalal. Nah, dengan tuduhan yang sesat. Sumanzur ilaihim wa hum yaqulun. Cuma kita lihat kata kepada mereka, tuduhan mereka diulangi lagi. Innallazi akhfahu Muhammad huwa hubbuhu li Zainab. Kata mereka, yang Nabi rahasiakan di dalam hatinya adalah cintanya Nabi kepada Zainab. Oleh karena itu oleh karena itu Allah mencela Nabi. Ya. Oleh karena itu Allah mencela Nabi di dalam ayat yang berikutnya nanti, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Ya, Allah bilang kamu merahasiakan di dalam hatimu, kemudian Allah Ta'ala akan nyatakan apa yang kau rahasiakan itu. Kata orientalis, yang dirahasiakan di hati Nabi, cinta beliau kepada Zaid. Cinta beliau kepada Zainab. Itu yang dirahasiakan Nabi Muhammad di dalam hati. Karena Nabi Muhammad takut kepada orang nanti, apa kata orang kalau dia itu mencintai siapa? Mencintai istri daripada anak angkatnya sendiri. Ini tuduhan orientalis. Jadi tuduhan mereka yang Nabi rahasiakan di dalam hati, cintanya beliau kepada siapa? Pada Zaid. Padahal yang dirahasiakan oleh Nabi dan yang dicela oleh Allah bukan masalah itu. Yang dicela oleh Allah itu Nabi kita rahasiakan. Nabi disuruh gitu. Nabi Allah Ta'ala suruh kawin. Setelahnya Zainab dicerai oleh Zaid tuh, dengan sebab keretakan rumah tangga, kan Zainab menjadi janda. Maka Allah Ta'ala yang suruh Nabi mengawini Zainab. Inilah yang Nabi kita rahasiakan. Karena Nabi kita malu. Kok menikahi janda gitu, menikahi janda anak angkat sendiri. Nah, ini yang dirahasiakan oleh Nabi. Ya, apa yang dirahasiakan oleh Nabi? Allah perintah Nabi mengawini Zainab, namun Nabi nggak mau gitu. Nah, inilah yang dirahasiakan. Bukannya Nabi cinta, bukan. Jadi kawinnya Nabi pada Zainab bukan didasari atas cinta, tetapi atas perintah Allah. Jadi walaupun Allah perintah Nabi menikahi Zainab, namun Nabi kita rahasia di dalam hati, nggak mau nyatain kepada orang. Nah, ini yang ditegur oleh Allah. Kenapa aku perintah kamu nikah sama Zainab, kenapa kamu belum juga laksanakan? Nah, ini yang benar, bukan yang dirahasiakan oleh Nabi itu apa? Cintanya beliau pada, ya. Loh. Jadi innallazi akhfa, yang Nabi kita rahasiakan, hubuhu, nih tuduhan orientalis. Cintanya Nabi kepada Zainab. Lihaza utiba, oleh karena itu Allah cela. Fahal yaqilu mimma mislu hadzal buhtan. Apakah masuk di akal tuduhan-tuduhan seperti ini yang dusta? Wa hal yu'atibu syakhsa li'annahu lam yujahir bihubbihi limra'ati jari. Apakah Allah Ta'ala mencela seseorang lantaran dia itu, ya,
tidak menyatakan cintanya kepada istri tetangga. Wah, jadi yang Allah celak Nabi bukan lantaran ya Nabi tidak menyatakan cintanya kepada istrinya Zaid, bukan. Subhanaka hada buhtanun azim. Ini kata-kata subhanaka adalah ya ungkapan untuk ya untuk kita merasa heran. Tuduhan seperti ini enggak benar ya. Hada buhtan azim, ini tuduhan yang sangat besar dustanya. Summa innal ayata shorihatun kulla shorahah. Ayat sangat jelas. Wadihah kullal wuduh, sangat jelas. Fi hadza sya'ni, dalam masalah ini. Masalah ini masalah apa? Yang dirahasiakan oleh Nabi dan Allah celak Nabi bukan rasa cinta Nabi kepada Zaid, tetapi Nabi kita tidak segera gitu menikahi siapa? Menikahi Zainab setelah dicerai oleh suaminya. Nah, ini ayatnya bunyi begini, wa tukhfi fi nafsik, kamu merahasiakan wahai Muhammad yang ada di dalam hatimu, wallahu mubdi, nanti Allah yang akan ya jelaskan, yang akan nyatakan apa yang kamu rahasiakan di dalam hatimu, nanti Allah yang akan nyatakan. Nah, apa yang Nabi kita rahasiakan dalam hati bukannya cinta sama Zainab, tetapi apa? Nabi tidak segera mau menikahi siapa? Zainab setelah dicerai oleh si suaminya. Ini yang benar ya. Jadi ayat ini digoreng-goreng, tahu digoreng-goreng, dipelintir-pelintir, digoreng-goreng untuk menjelekin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadza azharallahu taala. Nah, setelah itu barulah Allah nyatakan. Ya, Allah nyatakan artinya boleh menikahi ya apa itu ya mantan istri anak angkat. Yang tidak boleh dinikahi mantan bini anak gitu. Nah, kalau ini kan bukan anak saya itu, anak angkat. Hal azhara hubbar rasul au isqahu li Zainab, apakah yang Allah nyatakan itu cintanya Rasul kepada Zainab? Bukan. Yang Allah nyatakan itu yang tadinya nggak ketahuan, kemudian Allah nyatakan bukan rasa cintanya Nabi kepada Zainab, tapi apa? Yang dinyatakan itu ya Nabi mengawini Zainab gitu, agar supaya menghapus adat dan tradisi jahiliyah ya, yang mengharamkan seseorang menikahi mantan menantu anak angkat. Kalla summa kalla ya. Jadi yang dinyatakan oleh Allah bukan rasa cintanya Nabi pada Zainab, itu sama sekali tidak. Wa huwa raghbatuhu alaihi salam fi tanbizi amrillah, ini yang Allah nyatakan Nabi kita tidak segera melaksanakan ya, perintah Allah mengawini siapa? Zainab. Li ibtali hukmi tabanni, untuk menghapus hukum-hukum adat-adat tradisi jahiliyah yang menyangkut masalah anak angkat. Walakinahu kana yakhsha min alsinatil munafikin. Ya, tadi yang Nabi khawatirkan tidak mau langsung menikahi Zainab. Yang Nabi takut itu orang munafik. Karena banyak di sekeliling Madinah orang munafik. Kalau nanti Nabi langsung menikahi Zainab, mereka akan mengatakan begini, tazawwaja Muhammadun halilatabnih, Muhammad telah mengawini siapa tuh ya? Ya, mantan ya, istri anaknya sendiri. Nah, ya. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi tidak mau segera menikahi Zainab walaupun itu diperintah oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala mencela. Kata Allah Ta'ala, jangan takut sama orang munafik, takut sama aku. Aku yang perintah kamu menikahi pada Zainab. Harusnya yang kamu takut itu aku. Ya, karena perintahku kau tidak laksanakan. Jangan takut kepada siapa? Oh, apa kata orang? Nah, ini kan terjadi sama kita sendiri. Ketika Allah perintah kita nggak mau laksanakan, bilang apa kata orang? Ya. Nabi perintah kita ngaji. Nabi perintah kita menuntut ilmu. Oh, saya merasa sudah tua. Ntar apa kata orang, saya udah tua begini. Nah,
Iya kan? Jadi yang harus ditakutin, yang dimaluin bukan orang, siapa? Allah, itu ya ini. Walihaza sarrahal bari jalla wa ala bihadzal ladzi akhfah. Nah, ya. Nah, inilah yang Allah nyatakan apa yang dirahasiakan oleh Nabi, bukan rasa cinta. Oh, tapi kawin sama Zainab sebagai perintah Allah. Ini yang Allah jelaskan. Mana penjelasan Allah? Ini dia ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya di Suratul Ahzab ayat 37. Tuh, kata Allah, "Falamma qada Zaidum minha wataran zawajnakaha." Setelah Zaid mencerai gitulah, mencerai istrinya Zainab, maka kata Allah, aku kawinkan engkau. Masya Allah. Jadi yang jadi wali langsung siapa? Allah. Makanya Zainab ini setelah jadi istri Rasulullah, beliau bangga kepada istri-istri yang lain. Kamu kalah semua sama saya, kata Zainab kepada siapa? Kepada yang lain, termasuk Aisyah. Ya, kalah kamu sama saya. Kenapa? Kalau kamu itu yang ngawinin kamu sama Rasulullah, wali mereka masing-masing. Wali kamu masing-masing. Tapi kalau saya, kata Zainab, yang ngawinin saya siapa? Allah. Wah, itu. Falamma qada Zaidun, ketika Zaid mencerai istrinya, maka aku kawinkan kamu kepada Zainab. Nah, tujuannya, hikmahnya tidak lain tujuannya, hikmahnya bukan lantaran Nabi cinta sama siapa? Wah, di sini ya. Nah, Allah kawinin sama Zainab bukan lantaran Nabi jatuh cinta sama Zainab setelah kawin sama Zainab, bukan. Likaila yakuna alal muharrad tuh. Nah, ini itu. Hikmahnya supaya orang mukmin itu tidak mengapa menikahi kepada siapa? Kepada mantan ya, istri anak angkat. Sebab anak angkat ini bukan anak sendiri, anak orang. Nah, kesimpulannya ya, ini panjang lebar ini ya, sebab inilah ya, tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Nabi, terutama kawinnya Nabi pada Zainab nih. Hakaza tabtulu ya mazaimul mubtarin amamal hujajid damiqa. Dengan demikian maka ya apa itu ya, sirnalah segala tuduhan-tuduhan ya, yang tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Nabi setelah ada hujaj ya, setelah ada dalil-dalil yang sangat jelas. Wal barahin sati'ah allati tadullu, yang menunjukkan semua dalil itu ala ismati sayyidil mursalin, bahwa Nabi Muhammad bersih dari segala macam tuduhan-tuduhan. Wa ala nazahatihi, yang menunjukkan dalil itu nazahatihi wa taharatihi, betapa bersihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala macam al-saqahu biddasasun al-mughridun, bersihnya hati Nabi dari segala tuduhan yang dilantarkan oleh mereka yang tidak suka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian selesai. Kita lanjut dengan istri Nabi yang ke-7, Sayyidah Ummu Salamah Hindun al-Mahzumiyah. Hind ya. Jadi Ummu Salamah itu namanya kunyah ya. Karena anaknya ini Salamah, jadi ibunya dijuluki Ummu Salamah, namanya Hind. Tazawwajar Rasul bi Ummi Salamah wahya armalah. Seperti istri lain, Nabi mengawini Ummu Salamah sudah menjadi janda. Jandanya Abdullah bin Abdul Asad. Nah, ini suami beliau yang meninggal ini, Abdullah bin Asad, Abdul Asad, minas sabiqinal awalin ilal Islam. Ya. Suami beliau almarhum ini termasuk orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Hajara ilal Habasah, ikut hijrah ke Habasah. Wa kanat zaujatuhu ma'ahu. Nah, ini Ummu Salamah ikut suaminya hijrah ke Habasah. Kharajat piroron bidiniha, rela ninggalin kampung halaman, ikut suami ke Habasah untuk menyelamatkan agama. Karena di Mekah itu nggak bisa melaksanakan sholat ya, karena dikuasai oleh orang-orang musyrik. Nah, di negeri Habasah lahir anaknya namanya Salamah.
Ya, lahir anak namanya Salamah perempuan. Makanya beliau dikunyain Ummu Salamah. Nah, kapan suami beliau meninggal dunia? Pada waktu perang Uhud tuh. Ustushhida, ya. Zaujuha mati syahid pada waktu perang Uhud. Perang Uhud setelah perang Badar. Fabaqiyat hiya wa aitamuhal arba'ah bila kafilin wala mu'il. Setelah suaminya gugur di perang Uhud, sehingga Ummu Salamah ini ya tidak ada yang memelihara berikut anak yatimnya yang jumlahnya 4. Ya, jadi anaknya itu bukan hanya Salamah, ada 4. Ya, sehingga beliau beserta anak yatimnya yang 4 nggak ada yang nggak ada yang menanggung nafkahnya. Falam yara alaihissalam azaan wala kafilan laha. Nabi melihat tidak ada orang yang yang menanggung nafkah beliau berikut anak yatimnya yang 4. Ghairu ayatazawaja. Jadi Nabi berpikir tidak lain saya harus mengawininya agar supaya diri beliau dan anak yatimnya yang 4 itu bisa bisa Nabi kita tolong. Walamma khatabaha li nafsihi i'tazarat. Semula saat Nabi melamar Hindun nih Ummu Salamah, beliau semulanya menolak. I'tazarat itu menolak, enggak mau gitu. Qalat, kata beliau, ya Rasulullah, saya nolak lamaranmu bukan karena saya nolak, enggak. Mengingat saya udah tua. Tuh kata siapa? Ya Hindun ya. Saya sudah tua tuh. Musinnah tuh katanya, musinnah udah tua. Dan yang keduanya punya anak yatim banyak. Diri saya udah tua, anak yatim saya banyak. Dan yang ketiga alasan saya menolak ya Rasul, ini syadidatul ghairah. Saya adalah wanita yang pecemburu. Tahu? Wanita yang pecemburu, tahu pecemburu. Ya. Wanita yang sangat cemburu. Ya. Ini 3 alasan Rasul. Pertama, saya sudah tua. Yang kedua, anak yatim saya ada 4. Yang ketiga, saya adalah tipe perempuan yang sangat cemburu. Ya. Maka Nabi menjawab kepada Ummu Salamah. Tapi jawabannya nggak langsung, karena Nabi kita kan belum jadi suaminya. Ya, diutuslah perempuan untuk menjawab kepada Ummu Salamah. Arsalalah yaqul. Jadi Nabi mengutus perempuan buat menjawab kepada Ummu Salamah. Alasan-alasan Ummu Salamah dijawab oleh Nabi. Kata Nabi, nggak usah khawatir. Walaupun kamu udah tua, saya masih tetap mau ngelamar kamu. Mengenai anak yatim, adumuha ilai. Nanti saya jadikan anak yatim kamu saya sendiri sebagai bapaknya. Nggak usah khawatir. Nah, kemudian mengenai kamu bilang diri kamu itu tipe wanita yang pecemburu, saya akan doain sama Allah supaya rasa cemburu itu hilang dari hatimu. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad, ad'ullah ayyuzhiba an qalbikal ghairah. Walam ya'bah bisin. Saya tidak peduli tuh dengan usia kamu yang sudah Nah, setelah dengar jawaban dari Rasul, maka Hindun ini rela menjadi istri Nabi. Nah, Nabi kawini. Ba'da muwafaqatiha, setelah Hindun ini sepakat atau menerima lamaran Nabi. Akhirnya qoma ala tarbiyati Nabilah yang memelihara anak yatimnya yang 4. Wa wasa'ahum qalbuhul kabir. Nah, sehingga anak yatim yang 4 itu merasa senang. Merasa senang, seakan-akan mereka nggak ditinggalin oleh siapa? Oleh bapak mereka, karena ada bapak yang lebih cinta daripada bapak yang sesungguhnya. Hatta asbahu tuh, sehingga anak yatimnya Ummu Salamah tidak merasa kalau mereka itu nggak punya bapak, Iz awadahum aban arham, karena Allah gantiin bapak mereka yang sudah almarhum, digantiin dengan bapak baru yang lebih yang lebih belas kasih dari bapaknya sendiri.
Nih Ummu Salamah nih. Nah, sekarang manakib. Ya, manakib Ummu Salamah diantaranya adalah ijtama'a li ummil mukminin an nasabus syarif. Nah, jadi Ummu Salamah ini ya nenek moyangnya ketemu dengan nasab nenek moyang Nabi lah gitu ya. Jadi satu rumpun Al Baitul Karim, ya, rumah tangga yang mulia. Asabku ilal Islam, apalagi Ummu Salamah termasuk wanita yang mula-mula Islam. Ala annalaha fadilah ukhra, di samping itu ada kelebihan Ummu Salamah. Apa itu kelebihan dari istri yang lain? Walaupun sudah tua. Jaudatur ra'yi, Masya Allah. Ummu Salamah sangat cerdas. Sehingga ya Nabi apa? Nabi mengambil pendapat Masya Allah. Nabi Muhammad mengambil pendapatnya Ummu Salamah. Kapan itu terjadi? Ini terjadi. Yakfina dalilan ala zalika istisaratun Nabi. Cukup menjadi dalil kecerdasan Ummu Salamah. Nabi kita pernah ya musyawarat. Kalau musyawarah apa sih musyawarah? Kan musyawarah itu minta pendapat. Nabi minta pendapat Ummu Salamah, kan luar biasa. Tuh. Kapan ini? Bi ahami ma hazanahu wa ahamahu min amril muslimin. Saat Nabi kita ya sedih, ya. Saat Nabi sedih menghadapi kaum muslimin. Nah, apa itu ceritanya? Wa ma asyarat bihi ali, langsung Ummu Salamah memberikan pendapatnya. Dan langsung Nabi kita ya mengambil pendapat Ummu Salamah, yaitu terjadi pada waktu Sulhul Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah. Apa arti Sulhul Hudaybiyah? Nabi Muhammad SAW ya udah dari Madinah, berikut sahabat pada ngikut semua, berencana ingin umroh. Udah niat umroh dari Bir Ali ya. Kemudian sampai di Hudaybiyah ya dihadang. Nah, dihadang oleh siapa? Oleh orang-orang yang waktu itu menguasai Mekah, karena waktu itu belum Fathu Mekah. Sehingga terjadilah sulh ya. Nah, jadi mereka ngelarang Nabi dan sahabat masuk ke Mekah. Kata Nabi, ya nggak apa-apa, kita bikin perdamaian. Ya, jadi Nabi kita nggak memaksakan dirinya masuk Mekah, tahallul di situ. Tahallul di Hudaybiyah, kemudian kembali pulang ke mana? Ke Madinah. Ini para sahabat-sahabat yang ikut umroh kesel. Kita dari jauh-jauh, kita dari jauh-jauh, karena kan ihramnya itu dari Bir Ali ya. Sampai ke Hudaybiyah udah 400 kilo, udah mau masuk ke Mekah, balik lagi. Itu yang membuat kaum muslimin marah kepada orang kafir. Namun Nabi kita menerima ya. Menerima persyaratan mereka dengan syarat tahun depan baru umroh qadha namanya. Jadi Nabi perintah kepada sahabat, ayo kita buka ihram kita. Nah, jadi kita nggak usah melanjutkan kemana? Ke Mekah. Cukup di sini kita buka ihram, tahallul, namanya tahallul. Tahallul disebabkan karena dihalang oleh musuh ya. Tapi syaratnya tahallul itu cukur rambut setelah nyembelih kambing. Nabi menganjurkan kepada sahabat habis nyembelih kambing tahallul, membuka ihram ya, pulang ke Madinah. Namun sahabat nggak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Nah, ini yang membuat Nabi kita sedih. Nah, ngadu sama siapa teh? Wahai istriku, ya Hind, puyeng saya ini. Ya kalau yang bilang, saya puyeng. Ngapa? Ya, ini para sahabat saya suruh tahallul nggak ada yang mau. Nah, itu tadi Nabi Muhammad musyawarah. Apa kata Ummu Salamah? Gampang caranya ya Rasulullah. Ya, jadi jangan kamu perintah mereka tahallul, kamu tahallul di depan. Ya, di depan mereka. Nih, saya gunting rambut saya ini. Gitu caranya ya Rasulullah. Ya, gitu ya. Nah, Nabi mengambil pendapat kamu, langsung ya Nabi menggunting rambut ya di hadapan para sahabat. Dengan melihat Nabi gunting semua. Nah, ini atas pendapat siapa? Nah, ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah bukan wanita sembarangan ini.
Tuh, ya. Faqad ta'assarul muslimun tuh, kena kaum muslimin sangat marah ya dengan sulhul Hudaybiyah sama orang musyrik itu ya. Nabi nerima ya. Kena Nabi kita pandangannya jauh ya. Kalau yang lain tuh kan pandangnya dekat, kok kenapa kita mau-mau aja diintervensi oleh mereka. La tarkil harbi isri sinin tuh. Isi perdamaiannya tidak perang selama 10 tahun. Nah, tahun depan baru bikin umrah qadha. Nah, ini yang menyebabkan kaum muslimin sahabat Nabi menjadi marah, seakan-akan Nabi kita ya diintervensi oleh orang musyrik. Nah, kemudian Nabi kita ya langsung ngadu kepada istrinya Ummu Salamah tadi, kana fi awaji azamatihim wa kana min asari. Nah, awaji kena kaum muslimin atau sahabat itu tidak suka menerima perjanjian damai ini ya. Tabata'u an tanfizi amri. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mau langsung melaksanakan perintah Nabi tahallul gitu ya. Tuh al-halqi aw taksir tahallul. Li ajlil audah ilal Madinah, supaya pulang ke Madinah, tidak melanjutkan ke Mekah. Falam yatamasal amrohu ahadun. Tidak seorang sahabat pun yang melaksanakan perintah Nabi tahallul. Pada khala Rasul ala zaujihi Ummi Salamah. Tuh langsung Nabi kita menjumpai istrinya Ummu Salamah. Wa qala laha, kata Nabi kepada istri Ummu Salamah, halakan nas. Apa itu halakan nas? Orang-orang membuat aku kecewa. Nah, ya. Amartuhum falam yatamasalu, aku perintah mereka tahallul, mereka enggak laksanakan. Fahawwanat alaihil amra. Nabi, maka Ummu Salamah menenangkan Nabi ya. Hawanat artinya Nabi kita hatinya ditenangin oleh Ummu. Nah, bagaimana cara menenangkan Nabi? Asyarat alaihi bi ayyukhrija ilaihim. Kata Ummu Salamah, caranya ya Rasulullah, ente keluar. Ya, ente cukur di hadapan mereka itu tadi ya. Ya. Wa yahliku ra'sahu amamahum. Cukur kamu punya rambut ya, tahallul di hadapan mereka. Tuh. Wa jazamat bi annahum la yataraddadun. Nah, Ummu Salamah bilang pasti. Nah, pasti apabila ini kau lakukan di hadapan mereka, pasti mereka tidak ragu-ragu untuk melaksanakan perintahmu bertahallul ya. Tidak mengikuti engkau. Li'annahum ya'lamuna annahu sara amran mubroman la maraddalah. Karena kalau kamu cukur rambut di hadapan mereka, mereka akan tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan ya untuk apa itu? Untuk membuka ihram kemudian balik pulang ke Madinah. Wa kadzalika kana, inilah yang terjadi ya. Apa yang dikatakan oleh Hindun ini benar. Setelah Nabi cukur rambutnya di hadapan para sahabat, semua pada apa? Pada mengikuti Nabi itu. Fama an kharaja Rasul wa amaral halak bi halqi ra'si. Ketika Nabi ya keluar dari kemah, kemudian berada di hadapan mereka dan Nabi perintah tukang cukur mencukur rambut beliau, mencukur habis. Jadi kalau orang laki sunatnya mencukur habis tahallul, kalau orang perempuan sebagian aja. Ketika Nabi perintah tukang cukur mencukur rambut beliau, hatta tasabaku, sehingga yang lain ya berlomba-lomba mengikuti Nabi mencukur rambut. Ini atas dasar pendapat siapa? Fahalaku wa tahallalu wa kana dzalika bi isyarat Umma. Inilah pendapat ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah bukan wanita sembarangan. Kita lanjut dengan istri yang ke-8. Nah, ini hari ini agak sedikit panjang pengajian karena kita mau habisin nih ya. Istri Nabi yang ke-8 adalah Ummu Habibah. Nah, ini udah pernah ya. Siapa itu namanya? Ummu Habibah kan bukan nama seperti tadi Ummu Salamah, namanya kunyah, namanya Romlah, anaknya Abu Sufyan. Ini udah diceritakan kemarin di halaman 30 ya. Coba di halaman 30 ya.
Nih, halaman 30. Udah kemarin. Halaman 30. Coba halaman 30. Nah, yang ketiga. Ketika berbicara tentang hikmah apa ini, ya. Nah, hikmah apa ini? Sia-sia. Ya. Nah, hikmah sia-sia, hikmah politik. Di belakang kawinnya Nabi kepada perempuan alasannya politik. Nah, istri yang dinikahi nomor 3 dengan sebab politik siapa? Nah, ini nih namanya siapa? Nah, Romlah. Nah, itu ya. Jadi nggak perlu diulangi lagi sebenarnya itu ya. Nah, gitu ya. Tuh. Wapi sanati sab'in pada tahun 7 Hijriah. Nabi kawin dengan Ummu Habibah tadi itu Romlah. Ya. Nah, beliau pun janda. Nah, ya. Siapa suaminya? Namanya Abdullah bin Jahas. Meninggal dunia suaminya di negeri Habasyah, tuh ya. Fasawajahan Najasyi, maka Najasyi sebagai raja negeri Habasyah mengawini Nabi, ya, menjadi wali hakim. Wali hakim kan kalau nggak ada wali kan bapaknya Abu Sufyan. Oh, Abu Sufyan kan orang kafir. Nah, jadi yang jadi wali siapa? Raja. Kena adanya Nabi di Madinah. Nabi di Madinah yang jadi wali siapa? Oh, Raja Habasyah. Ya. Tuh, kena suaminya meninggal dunia di Habasyah ini. Zawajahan Najasyi lin Nabi wa amharoha. Nah, kemudian Nabi dikasih mahar. Nah, jadi Raja Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi untuk mahar. Mahar kawin, apa mahar itu? Mas kawin 4.000 dirham. 4.000 dirham ya. Nah, kira-kira berapa itu 4.000 dirham? Nah, kalau mau tahu 4.000 dirham, ya 200 dirham itu sama dengan 100 juta. 200 dirham. Jadi 4.000 dibagi 200 berapa ini? 20. Nah, jadi 20 kali 100 juta berapa itu? Nah, itulah ya. Nah, jadi Nabi nggak punya uang seperti itu. Yang ngasih mahar mas kawin buat Ummu Salamah adalah Raja Habasyah, namanya Najasyi ya. Wa ba'atsa biha ilaihi ma'asyurahbil bin Hasanah. Nabi mewakili tuh. Nabi kan di Madinah. Ya, yang mewakili Nabi menerima nikahnya siapa namanya? Sahabat Surahbil bin Hasanah. Waqad taqaddamat al-hikmatu min tazawuji Rasul biha. Nah, hikmahnya Nabi mengawini Romlah ini sudah diterangkan. Yaitu tadi di halaman berapa? 38. Sekarang 9. Nah, istri Nabi yang berikutnya Juwairiyah bintil Haris. Ya, nih. Ini Juwairiyah bintil Haris bin Dirar Sayyidi Banil Mustalik. Nah, ya. Nah, beliau ini anak ya. Anak ketua Qabilah Banil Mustalik. Ini siapa nih? Juwairiyah. Wahya Armala. Ini pun janda. Suaminya namanya Musafi. Ya, beliau suaminya meninggal dunia pada waktu perang Muraisi namanya. Wa taraka hadhil mar'ata fawaqa'at fi asri biadil muslimin. Nah, Juwairiyah ini pada waktu perang ya, beliau ditawan oleh orang Islam. Jadi menjadi tawanan perang. Nah, wa kana zawjuha min aladi a'da'il Islam ya. Suaminya ini Musafi itu adalah musuh Islam yang sangat memusuhi Nabi. Aktsaruhum khusumatan li Rasul. Waqad taqaddama ma'ana. Ini pun Juwairiyah ini sudah disebut kisahnya di halaman 28. Di halaman 28 ketika berbicara hikmah Nabi mengawini wanita karena politik, sama seperti siapa tadi? Ummu Habibah. Baik, nah ini habis 9 langsung 11. 10-nya mana? Nah, itu. Ini inti sendiri yang bikin 10 di halaman 53. Ya, kan tadi 53 kan? Ini di halaman 53 10-nya itu Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti. Ya, jadi itu kan
disebut di halaman 26. Jadi pada Juwairiyah bintil Haris halaman 26, kemudian Sofiyah binti Huyai bin Akhtab 28 ya. Jadi 3 perempuan ini yang Nabi kawini lantaran politik. Siapa yang pertama? Ummu Habibah ya, itu ya, di halaman 30. Kemudian Juwairiyah bintil Haris halaman 26. Nah, kemudian siapa? Sofiyah. Ini Sofiyah ini istri yang ke-10 gitu. Seharusnya di sini ada nomornya gitu. Ya, itu ente aja yang ngomorin dah ya. Oh, ini ada 10. Nah, jadi bukan berarti Tuan Musonib ninggalin. Yang ninggalin nih yang nulis. Yang nulis lupa nomorin lah gitu. Nah, langsung istri yang terakhir yang ke-11. Siapa? Maimunah bintil Haris nah, ini istri yang terakhir. Namanya Barroh tuh. Nah, itu yang namain Maimunah Nabi ya. Ya dulunya namanya Barroh, kemudian namanya diganti oleh Nabi menjadi apa? Akhiru azwajihi, ini istri terakhir yang Nabi nikahi. Qalat fiha Aisyah, kata Aisyah, ama innaha kanat min atqona. Man atqona. Maimunah ini adalah istri Nabi yang paling takwa. Oh, tuh, yang bilang bukannya diri sendiri. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku, nah ini. Kecuali kalau yang bilang orang lain, oh dia itu orang paling takwa. Kalau dia sendiri ngaku enggak? Yang bilang ini siapa? Apalagi kalau yang ngaku itu musuh. Ya. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa dalil yang paling kuat kalau yang diakui oleh musuh sendiri. Ya, kalau yang nyebut dalil teman, ya mungkin aja dia apa. Nah, ini kan antara istri sama istri kan bermusuhan. Ya. Yang mengatakan bahwa Maimunah adalah istri Nabi yang paling takwa, yang mengatakan itu musuhnya sendiri. Siapa itu? Aisyah. Maksudnya musuhnya ini antara bini sama bini kan bermusuhan. Kalau musuh mengakui dia itu paling takwa, udah nggak ada lagi dalil yang lebih kuat dari itu gitu ya. Wahya armalatu, ini janda. Siapa suaminya? Abi Roham bin Abdul Uzza ya. Waqad warada annal Abbas radhiyallahu anhu wallazi raghawa fi. Saat dia jadi janda, Abbas pengen tuh. Oh, Abbas pengen mengawini siapa? Barroh ini ya. Wala yakhfa ma fi zawajihi biha minal bir. Nah, ini kawinnya Nabi kepada Maimunah ya, tidak lain adalah apa tuh tadi? Ya, hikmah ijtima. Iya, karena Nabi kita ingin husnusilah wa ikram ashiratiha ya, ingin memuliakan keluarganya Maimunah allazina azaru rasul wa nasaru, karena keluarganya Maimunah itu nolong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai penutup kata Syekh Sabuni, ayu hasadah, inilah ya lamhah, sekelumit tentang sejarahnya Ummahatul Mukminin, istri para istri Nabi Muhammad SAW at-tahirat allati akramahullah, yang Allah muliakan mereka. Jadi Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada mereka istri Nabi yang mendampingi Nabi. Ja'alahunna ummahatil mu'minin, Allah jadikan mereka dapat julukan apa? Wa khatabahunna biqaulih. Bahkan istri Nabi itu dapat kemuliaan dari Allah. Allah langsung berbicara kepada para istri Nabi. Ada dalam suratul Ahzab ayat 32. Tuh, Allah langsung ngomong sama bini Nabi, menunjukkan bahwa mereka mulia. Apa kata Allah? Ya nisa'an Nabi, Masya Allah, wahai para istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, kamu bukan seperti wanita lain. Oh, kamu itu bukan seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqwaituna, jika kamu bertakwa, fala takhdha'na bil qaul. Nah, ini nyindir namanya. Ya. Jadi yang dinasehatin sesungguhnya wanita lain gitu, bukan istri Nabi, ini nyindir. Ya. Jika kamu benar-benar bertakwa, kalau kamu ngomong sama laki-laki lain,
jangan omongan kamu lembut-lembutin, kecuali kalau ngomongnya sama laki. Kecuali kalau ngomongnya sama laki sendiri, lembut-lembutin nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongnya sama tukang, nih kan bini-bini kita kan setiap hari berinteraksi sama laki-laki lain. Ya, beli beras, beli sayuran. Nah, ya, janganlah ngelembut-lembutin suara kamu kalau kamu ngomong sama laki-laki yang bukan suami kamu. Kenapa? Ya, payat ma'allazi fi qalbihi marad. Nah, kalau nanti laki-laki lain yang hatinya ngeres, tahu hatinya ngeres? Kalau laki-laki lain yang hatinya ngeres dengerin omonganmu yang lembut-lembut, bisa jadi mereka tertarik sama kamu. Ini nasihat sebetulnya bukan kepada para istri Nabi, pada ini yang nyindir. Nah, kalau memang beli beras, beli sayuran nggak boleh ngelembut-lembutin, apalagi kalau nyanyi. Nah, wanita nyanyi di depan orang laki lain, atau nggak di depan, direkam, kemudian filmnya ditonton, ngomongnya lembut-lembutin, yang denger siapa? Laki-laki semacam kita ini yang hatinya ngeres. Nah, pikul fihi marad, yang hatinya sakit, maksudnya ngeres. Jadi kan banyak sekali daya tarik wanita. Di antaranya apa? Lembut-lembutin apa? Suara. Nah, ini suatu kemuliaan. Allah bilang, wahai para istri Nabi. Wa qad kana zawajur rasul bihinna, tuh udah diulangi lagi. Semua yang Nabi kita kawini tidak lain bukan lantaran gitu. Nabi ingin melampiaskan hawa nafsu, disebabkan karena ada hikmah-hikmah yang sudah diterangkan tadi, yang ada kemaslahatannya untuk agama. Ada lagi yang hikmahnya taklil, tapi taklipil kulub tuh. Tadi taklipil kulub siasatnya. Fajazaba ilaihi barul qawm, dengan sebab Nabi mengawini istri-istri yang disebabkan karena politik, akhirnya banyak sekali keluarganya itu yang tadinya memusuhi Nabi, akhirnya mereka itu menyokong Nabi. Berikut, wa jami'ul azwajatil aramil, semua istri yang Nabi nikahi adalah janda tuh ya. Ma ada Sayyidata Aisyah, selain Aisyah. Waqad ada Rasul zaujatahu ba'dal hijrah. Ya, dan Nabi berpoligami setelah hijrah. Fisanah alati bada'at bihal hurub bainal muslimin wal musyrikin. Nah, ya. Waktu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, saat itulah Nabi kita berpoligami. Nah, tentu Nabi berpoligami setelah terjadi peperangan tidak lain tujuannya apa itu? Politik. Gitu kan. Fis sanatil lati bada'at bihal hurub wa kasura bihal qatlu wal qital. Pada saat banyak sekali ya peperangan-peperangan dari tahun 2 Hijrah sampai Nabi kawin 8 Hijriah. Tamma fihan nasru lil muslimin, sehingga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, yaitu Fathu Makkah. Wa fi kulli zawajin zahara lana dalilu sati ala nabli rasul wa syahamatihi wa sumui ghardihi wa jamili ihsani. Semua istri yang dinikahi oleh Nabi nampak bagi kita sangat jelas ya hikmah dan tujuan Nabi mengawini mereka, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang ya laki-laki yang yang sangat mulia akhlaknya itu. Khilafan lima yakuluhul apakun, berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh mereka yang membuat berita-berita bohong tuh ya. Apakun itu kalau sekarang membuat hoax. Ada sasun yang sengaja-ngaja menggoreng-goreng ya. Falau kana lil hawa sultanun ala qalbi nabi, seandainya ya hati Nabi, kalau seandainya hawa nafsu telah menguasai harta hati Nabi, niscaya Nabi kita berpoligami saat masih muda. Gitu. Tuh, fi halis sabab. La tazawajal abkar, niscaya Nabi kawin sama perempuan-perempuan yang masih perawan. Seandainya ya yang mendorong Nabi kawin itu adalah mengikuti hawa
nafsu. Niscaya Nabi waktu kawinnya masih muda dan yang dinikahi anak-anak perawan. Lakinnahul hikdul aswad, akan tetapi dengki, kedengkian yang hitam, ya, kedengkian yang hitam, alati mala akuluba ulaikal mustasrikin al gharbin, oleh karena kedengkian yang hitam yang telah memenuhi hati mereka, tuh hati mereka orang-orang orientalis barat, a'mahum an ru'yati dial haq, sehingga hati mereka hitam, buta untuk melihat yang benar, ya. Wa sadaqallah, dan benarlah firman Allah yang berbunyi, bal naqdzifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu fa iza huwa zahiq. Ini firman Allah secara umum, kata Allah, aku lontarkan, ya, lontarkan. Biasa kalau orang mau memerangi musuh, apa yang dilontarkan? Peluru, peluru kendali, ya. Aku lontarkan yang benar atas yang batil, sehingga yang batil itu menjadi lenyap. Nah, maksudnya apa ini? Yang batil itu mana? Yang batil tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi, kalau Nabi punya istri banyak disebabkan karena hawa nafsu, itu yang batil. Maka peluru kita yang kita lontarin kepada mereka sehingga mereka menjadi lenyap apa? Ini kebenaran-kebenaran pertama tadi. Nabi kalau seandainya benar tuduhan, dia kawinnya pada waktu apa? Muda. Yang dia kawini apaan? Perawan-perawan. Ini nih, ini namanya, ya, peluru kita lontarkan kepada mereka sehingga mereka itu yang batil, tuduhan yang batil itu tidak apa? Yang batil itu lenyap gitu, ya. Nah, itulah firman Allah, bal naqdzibu bil haqqi alal batil. Artinya ini, ayat ini cocok. Nah, ayat ini ya sangat apa? Sangat relevan, sangat cocok kalau kita ya katakan kepada mereka yang nuduh-nuduh Nabi tanpa ada dasar yang benar. Ini ayat adanya di dalam suratul Anbiya ayat 18. Ya, bal naqdzibu ini Al-Anbiya ayat 18. Nah, dengan demikian maka berakhirlah ya buku yang kecil ini, ya, walaupun ya secara terburu-buru, insyaallah dapat kita pahami, ya. Baik, kita baca Fatihah mengakhiri pengajian kita dan sekaligus penutupan pengajian di bulan Ramadan tahun ini dengan Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman, sehingga dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah pertemukan lagi di Ramadan tahun yang akan datang dalam pengajian di Masjid Dia Guru Syaban. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.